pagi. Selamat siang sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita hebat di seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priadi, SPD MM CTM. Beliau merupakan seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang. Datang untuk menang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Luar biasa, hatiku gembira. Kartini harum namanya. Baik, luar biasa sekali. Baik, sahabat pembelajar, di edisi spesial hari ini kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Ibu Ayu Widya, seorang penulis novel, buku anak, biografi, buku non-fiksi, dan novelisasi film layar lebar, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Ayu Widya. Selamat siang Mbak Zulfa, selamat siang Ya. semuanya teman-teman. Iya, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, Mudah-mudahan baik semua ya. Iya, amin. Baik, ini sekarang Ibu Ayu ini luar biasa sekali narasumber kita. Nah, ini saya bacakan profilnya. Ibu Ayu Widya adalah seorang penulis novel, buku anak, biografi, buku non-fiksi, dan novelisasi film layar lebar. Lulusan Kamlet Komunikasi Massa Universitas Indonesia, pernah bekerja sebagai senior editor di PT Penerbit Erlangga. Luar biasa sekali. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa novel yang sudah pernah ditulis oleh Ibu Ayu Widya. Nah, ada beberapa novel seperti Strawberry Cheesecake, Mermaid Melody. Wah, ada banyak ya. Nah, ini juga ada Mantan, LDR, Crazy Love. Wah, luar biasa sekali. Ada banyak beberapa buku yang sudah ditulis. Dan nah ini novelisasi film juga, ada beberapa buku. Luar biasa. Nah, pasti sahabat pembelajar sudah tidak sabar lagi ya menunggu penjelasan materi dari Ibu Ayu Widya. Nah, baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali. Hari ini yaitu Kartini Modern Menulis. Nah, habis gelap, terbitlah terang. Adalah buah pena Raden Ajeng Kartini. Bagaimana wanita masa kini mewujudkan ide menjadi tulisan fiksi? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Ibu Ayu Widya. Jadi, untuk sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau bisa klik raise hand nanti pada saat sesi diskusi tanya jawab akan kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan juga Ibu Ayu Widya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, mungkin Pak Danang boleh nih terlebih dahulu memberikan intro sedikit mengenai Kartini Modern Menulis. Silahkan Pak Danang. Ibu kita Kartini
putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Jadi namanya Ibu Kartini adalah harum, ya. Baik. Kartini itu kutu buku, suka membaca buku. Dia penulis, suka menulis. Dia yang ketiga suka membatik, maka saya pakai batik ini ya. Kemudian yang keempat, dia itu suka melukis. Lalu yang terakhir, dia itu suka pada ayahnya. Tadi Zulfa udah menyebutkan ya, habis gelap terbitlah terang, itu adalah karya Raden Ajeng Kartini. Nah, kalau zaman dahulu saja Raden Ajeng Kartini dalam keterbatasan bisa nulis, maka Kartini-Kartini modern ini dengan alat-alat yang lebih canggih dan alat-alat seperti media sosial atau IT dan seterusnya pasti akan lebih mudah. Nah, bagaimana Kartini modern menulis? Ayu Widya yang sudah menulis 20 novel dan 10 buku anak akan menjabarkan bagaimana ide-ide itu menjadi tulisan fiksi. Nah, kita ikuti bersama supaya kita juga mengikuti jejak Kartini maupun Kartini modern menulis buku. Terima kasih, Zulfa. Silahkan Ayu Widya. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, luar biasa. Baik, silahkan Ibu Ayu Widya untuk menjelaskan materinya. Baik, saya langsung share screen aja Mbak Zulfa ya. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Danang pengantarnya. Dan ini saya langsung ke teknis ya Pak ya, tanpa intro-intro lagi karena sudah dijelaskan sama Bapak dengan cukup lengkap dan baik. Nah, kita ini ya. Oke, nah sebenarnya kita zaman sekarang ini lebih bisa mengeksplor ide-ide dan menyampaikan ide-ide kita dengan lebih bebas, lebih baik, lebih enak gitu. Sebenarnya kita bisa menyajikan ide kita ini dalam dua bentuk tulisan, yaitu fiksi. Ya, kita bayangkan saja contohnya seperti cerita atau novel dan juga non-fiksi. Jadi ada dua jenis, fiksi dan non-fiksi. Kalau yang non-fiksi ini kita bayangkan saja contohnya ya artikel berita, seperti itu. Nah, biasanya penulis punya preferensi kenyamanan menulis fiksi atau non-fiksi, biasanya salah satu. Nah, kita harus tahu nih, kita ini nyaman di bentuk tulisan yang mana, gitu. Nah, kalau saya ini lebih suka fiksi, karena sebenarnya saya lebih suka menghayal, suka menulis panjang. Makanya kalau saya menulis non-fiksi pun, contohnya seperti buku Pak Danang itu ya, buku yang non-fiksi, tapi karena saya menulis jadi ada gaya-gaya fiksinya, jadi seperti buku cerita. Tapi alhamdulillah ya, justru itu yang jadi selling point dari bukunya ya Pak Danang ya. Dan jadi nggak tertutup juga sih kemungkinan teman-teman di sini bisa menulis nyaman di kedua jenis fiksi ataupun non fiksi. Nah, kenapa sih ide kita jadikan fiksi? Ide yang seperti apa yang bisa dijadikan fiksi? Nah, dari pengalaman saya, selain karena faktor kenyamanan si penulis tadi, ada karena ide atau pesan kita akan terasa menggurui kalau misalkan kita buat buku yang non-fiksi. Tapi kalau dijadikan fiksi malah jadi lebih mengena. Contohnya untuk buku anak-anak, kita punya pesan untuk anak-anak jangan mencuri. Nah, kalau kita jadikan sebuah buku panduan jangan mencuri karena begini, karena begitu, mungkin akan jadi apa ya, membosankan ya buat anak-anak. Nah, karena itu kita beralih ke bentuk fiksi. Dengan begitu bisa lebih mengena karena mungkin kita bisa menceritakan tentang anak yang mencuri, akibatnya seperti ini, gitu, lebih mengena untuk anak-anak. Pertama. Dan yang kedua, kenapa sih harus dijadikan fiksi? Mungkin ada nih beberapa teman juga yang karena pengalaman hidup yang terlalu malu gitu kalau kita tulis belak-belakan gitu, misalnya pengalaman kita misalnya dulu pernah jadi bandar narkoba, nah misalnya seperti itu, atau pengalaman keluarga yang tidak menyenangkan, perselingkuhan pasangan misalnya. Nah itu kalau kita ceritakan belak-belakan secara terus terang mungkin agak kitanya masih merasa malu atau tabu, tapi kalau kita bisa mengkamuflasekannya ke dalam fiksi gitu. Dan yang ketiga, ini ada yang bilang bahwa
non-fiksi adalah bacaan makanan otak. Sedangkan kalau fiksi itu bacaan untuk makanan jiwa. Jadi kalau kita mau memberi makan kepada jiwa kita bisa melalui buku-buku yang fiksi gitu. Biasanya yang ceritanya enteng tapi tetap ada makna di dalamnya. Nah, fiksi dan non-fiksi ini punya teknik penulisan yang berbeda, teman-teman. Kali ini kita akan sharing tentang cara menulis yang fiksinya ya. Ini agak teknis mudah-mudahan tidak membosankan. Oke, fiksi kita samakan dulu ininya ya, persepsinya bahwa fiksi adalah cerita hayalan. Jadi menghayal. Apakah 100% hayalan? Tapi enggak juga, enggak 100% hayalan. Tidak harus. Kisah-kisah yang ditulis dari pengalaman nyata juga bisa kita jadikan fiksi. Kita alihkan bentuknya. Gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah membaca karya atau novel atau film yang kemudian ada tulisannya diangkat dari kisah nyata. Nah, itu adalah contohnya. Jadi, kisah nyata yang dibentuk menjadi fiksi. Tapi tetap kategorinya jadinya fiksi. Gitu. Nah, jenisnya banyak, ada fiksi mini, cerpen, cerbung, novela, novel, itu banyak sekali kalau jenis fiksi. Kemudian panjangnya juga variatif, tergantung. Kalau fiksi mini biasanya 2-3 kalimat sudah jadi. Novel biasanya kalau penerbit Indonesia mintanya itu sekitar 120 halaman, A4, biasanya gitu. Jadi tergantung jenis dan medianya. Nah, elemen fiksi. Nah, elemen fiksi ini adalah apa yang membangun cerita atau fiksi kita. Kalau misalkan rumah kita bayangkan ada gentengnya, ada lantainya, ada dinding batanya. Nah, kalau fiksi dibangun dari elemen-elemen ini. Ada ide, alur, karakter, sudut pandang, kemudian setting ceritanya. Nah, kita nggak bisa bahas satu persatu, tapi saya akan bahas yang ide dan alur, karena ini pembentukan awalnya dimulai dari sini. Kalau karakter, sudut pandang, dan setting nanti bisa mengikuti, insya Allah, kalau sudah tahu ide dan alurnya. Nah, ide. Nah, biasanya kalau masalah ide nih sudah banyak yang punya, atau justru mentok banget nih kalau ide. Ide ini bisa diambil dari banyak sekali sebenarnya. Contohnya dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Contohnya ide pernah kecopetan, pertengkaran rumah tangga, perjodohan, mungkin kalau di kantor ada perebutan jabatan, itu juga bisa jadi cerita. Kemudian fenomena, biasanya kalau misalkan penerbit-penerbit itu mereka suka ngambil yang fenomena karena banyak yang dicari orang nanti bukunya gitu, akan laris. Bisa K-pop, bullying, COVID, dan seterusnya. Kemudian hayalan ini yang benar-benar fantasi, jadi yang nggak ada tapi diciptakan sama otak kita sendiri. Contohnya kayak Pulau Peri, manusia serigala, seperti itu. Yang aneh-aneh biasanya. Nah, kemudian ide akan dikembangkan menjadi premis dan harus punya pesan. Jadi kita punya ide harus ada pesannya juga. Gitu. Dan kuncinya, ide harus sesuatu yang menarik hati penulisnya. Harus benar-benar suka gitu penulisnya. Kebanyakan orang mentok atau istilahnya ada writer's block di tengah tulisan, itu menurut pengalaman saya, kemarin juga sempat ditanyakan ya di seminar sebelumnya, kenapa bisa jadi writer's block. Nah, kalau menurut pengalaman saya, karena ide dan pesannya tidak terlalu menarik hati penulisnya. Ide itu saya ibaratkan seperti peta, kemudian pesan itu seperti bahan bakarnya. Bisa jadi idenya menarik, tapi pesan tidak kuat, atau pesannya kuat, menggebu-gebu, tapi idenya nggak menarik. Nah, ini juga bisa menyebabkan kita buntu menulis di tengah tulisan, di tengah jalan. Baru berapa bab, udah aduh buntu, mau nulis apa lagi nih, gitu. Nah, apalagi kalau menulis novel yang harus napasnya panjang, yang harus banyak halamannya. Nah, jadi ide sama pesan ini benar-benar harus dikuatkan gitu. Makanya ide saya bahas di sini. Nah, sebelum menulis kita harus pastikan bahwa ide adalah sesuatu yang menarik hati penulis dan pesannya sesuatu yang benar-benar ingin disampaikan. Kalau saya lebih baik berlama-lama untuk merenungkan ide sama pesan, ide pesan bolak-balik ini, saya meyakinkan diri memang benar-benar tertarik dan pengen disampaikan, daripada nanti
udah nulis berhenti di tengah. Nah, itu udah nggak enak banget. Jadi ide atau petanya, kalau misalkan kita mau berkendara, ibaratnya ide atau petanya sudah siap, pesan atau bahan bakarnya udah full tank. Nah, itu udah enak jalannya nanti, daripada kalau misalnya bahan bakar kita sedikit, kemudian di tengah jalan kebingungan dan mencari pom bensin, contohnya seperti itu, karena nggak ada peta, nggak tahu lokasi, dan nyasar di tengah jalan, ibaratnya seperti itu kalau menulis. Oke, kemudian premis ini untuk pengetahuan saja. Premis adalah gambaran cerita dalam beberapa kalimat singkat yang dikembangkan menjadi ide. Contoh dari ide, saya bikin ide fantasi ya. Jadi saya selalu ambil contoh yang ekstrim supaya lebih mudah dipahami. Saya mau bikin cerita dari ide manusia serigala. Nah, premisnya, manusia serigala ini kita kembangkan jadi beberapa kalimat. Seperti seorang anak nakal yang kalau malam dia jadi manusia serigala. Namun beberapa minggu ini dia menjadi manusia serigala juga di waktu siang. Nah, dia harus melakukan satu kebaikan setiap pagi agar tidak jadi serigala di siang hari. Nah, jadi premis ini pengembangan dari ide yang sudah menggambarkan ceritanya gitu. Nah, kemudian ini biasanya kalau kita, kenapa premis di sini saya singgung, karena biasanya kalau kita mau mengirimkan karya novel ke penerbit itu suka diminta teman-teman premis atau sinopsisnya. Kalau yang diminta premis berarti pengembangan ide menjadi beberapa kalimat seperti contoh ini. Tetapi kalau yang diminta sinopsis itu adalah rangkaian cerita, rangkuman cerita atau novel kita dalam 1 atau 2 halaman saja. Nah, di situ sudah kita ceritakan termasuk endingnya kita bocorkan. Jadi berbeda dengan apa yang ada di belakang buku. Ini kebetulan ada bukunya Pak Danang di sini. Nah, di belakang ini kan suka ada orang-orang suka bilang ini sinopsis, ini bukan sinopsis, ini blurb. Jadi cuman penarik minat saja gitu. Jadi bukan sinopsis. Kalau yang diminta sinopsis rangkuman cerita sampai endingnya seperti apa gitu. Kebanyakan banyak yang bingung sinopsis itu endingnya bagaimana, apakah dikasih tahu atau tidak gitu. Nah, itu kalau kita salah bikin sinopsis bisa-bisa naskahnya nanti bisa ditolak juga gitu karena editornya nggak mengerti. Kemudian pesan. Nah, kalau pesan ini adalah apa yang ingin disampaikan penulis dari cerita itu. Karena cerita yang baik bukan hanya bercerita, tapi mengandung pesan. Gitu. Jadi berbeda sama curhat ya. Kalau curhat kan hanya bercerita, entah ada pesannya atau enggak, pokoknya ngomong aja gitu. Tapi kalau kita menulis fiksi yang baik, itu tapi kita harus ada pesannya. Pesan apa yang ingin kita sampaikan? Pesan apa yang kita ingin sampaikan supaya orang-orang berubah menjadi lebih baik, supaya orang menjadi lebih menyayangi sesama atau lebih meningkatkan kualitas hidupnya dan bermasyarakat, contohnya seperti itu. Nah, pesannya tidak harus tertulis, tetapi dimasukkan ke dalam cerita. Nah, kebanyakan kalau teman-teman yang menulis buku, biasanya kita terjebak di buku anak. Kalau buku anak itu kadang-kadang karena kita pengen banget menyampaikan pesan supaya anak-anak ngerti, kita langsung tulis gitu. Makanya teman-teman jangan mencuri ya, atau seperti itu contohnya. Nah, itu kurang kreatif gitu menurut saya. Bisa dibahasakan dengan cerita sebenarnya, tidak perlu digurui atau didikte seperti itu supaya bukunya jadi lebih menyenangkan gitu. Nah, tadi saya bikin cerita manusia serigala. Nah, sebenarnya itu bukan manusia serigala sembarangan karena ada pesannya di situ. Di sini saya mau memberikan pesan bahwa manusia yang tidak berbuat baik sama seperti serigala. Karena itu untuk jadi manusia seutuhnya kita harus berbuat baik. Jadi keywordnya adalah saya ingin mengajak orang untuk berbuat baik. Walaupun memang kalau kita berbuat jahat pun nggak akan jadi serigala sih ya. Tapi memang pesannya itu supaya mengajak orang berbuat baik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pesan ini adalah bahan bakar untuk terus menulis. Jadi kita jangan sampai kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Kita harus benar-benar kuat. Kita pengen banget menyampaikan pesan itu.
Nah, kemudian saya pernah membaca quotes, tulislah apa yang tidak bisa Anda katakan. Nah, di sini kan terutama yang ibu-ibu, yang perempuan, mereka pengen cerita sesuatu tapi bingung mau menyampaikan, takut dicap bagaimana, takut dianggap seperti apa gitu. Nah, kita bisa menuliskannya ke dalam fiksi. Jadi bagus sekali kalau kita bisa menuliskan apa yang tidak bisa kita katakan. Jadi kita curhatnya jadi fiksi, jadi duit. Oke, ini ini masuk ke sini ya. Ini sebenarnya waktu pelatihan di sekolah ya, belajar membuat ide. Apa ide cerita yang Anda dapat dari gambar ini? Nah, mungkin ada yang mau mencoba, ada ide tentang gambar ini. Jadi ada kebakaran di belakang, tapi gambar di depannya perempuan tertawa. Nah, kira-kira apa? Biasanya kalau kita cari ide dari gambar-gambar pun suka muncul nih. Gitu. Ada yang mau mencoba mungkin? Pak Danang mau mencoba dapat ide apa dari gambar ini? Ya, sebetulnya ini bisa saja yang kebakaran itu hanya background. Kan sekarang apalagi dalam dunia yang canggih. Sehingga orang yang merasa ketakutan dia lihat, dia ketawain. Oh, oke. Nah, kan ada ide baru lagi tuh. Padahal biasanya orang-orang menebak itu orangnya membakar rumahnya sendiri gitu. Bahkan saya sendiri bikin seorang remaja yang tidak suka rumahnya karena setiap kali dia ke rumahnya bapak ibunya bertengkar. Jadi dia bakar rumahnya supaya tidak perlu mendengar ayah ibunya bertengkar lagi. Nah, ini jauh sekali dengan Pak Danang ya. Jadi setiap orang, saya mau bilang bahwa setiap orang itu punya imajinasi masing-masing yang berbeda dan unik-unik gitu. Dari satu gambar saja saya dan Pak Danang sudah berbeda jauh gitu melihat sesuatu. Nah, jadi ide bisa didapatkan dari mana saja. Biasanya kita latihan kalau saya ngajar ya di sekolah atau remaja-remaja, kita suka bermain tebak gambar seperti ini, dan itu idenya bisa dari 10 orang itu bisa beda-beda idenya gitu. Nah, ini juga ada lagi apa ya, ini kira-kira Spider-Man, anak yang sedang mencoba, yang ngefans banget sama Spider-Man dan dia punya kostum, jadi dia berdiri di situ seolah-olah dia Spider-Man. Enggak, itu Farel naik ke situ karena di rumahnya lagi banjir. Nah, itu dia, beda lagi kan? Oke, ya itu beda lagi. Oke, bagus, makasih Pak Danang. Nah, kemudian alur. Ini elemen yang kedua ya, setelah ide tadi kita harus punya alur. Jadi kita punya alur itu adalah jalan cerita. Jadi harus ada awalnya, harus ada permasalahannya, dan harus ada penyelesaiannya gitu. Jadi tidak seperti curhat-curhat biasa ya. Kalau curhat kan cuma bagian permasalahan aja, nggak ada awal pada penyelesaian, tiba-tiba masalah aja gitu, tapi panjang. Nah, untuk alurnya punya komposisi yang nggak baku sebenarnya, tapi biasanya ini rata-rata aja ya, yang awalnya itu kalau di novel itu 30%, permasalahannya di tengah 50%, dan penyelesaiannya di akhir itu hanya 20% gitu. Dan saran saya, kita harus membuat outline. Oke, contohnya kalau mau membuat outline supaya lebih mudah dipahami, saya bikin seperti ini. Misalnya pertamanya adalah anak yang hujan-hujanan, kemudian permasalahannya dia sakit, penyelesaiannya minum obat. Nah, ini contoh yang paling gampang ya. Oke, nah kalau dari manusia serigala tadi, kita juga bikin seperti ini, titik awal, permasalahan, dan penyelesaian. Nah, di awalnya ada anak nakal yang dia jadi serigala saat malam. Nah, kemudian di tengah-tengah ini kita buat satu kejadian yang membuka permasalahan, yaitu namun beberapa minggu ini dia juga jadi serigala di saat siang. Nah, permasalahannya ini adalah kita harus membuat di sini sebuah adegan titik balik inti dari di mana permasalahan itu akan menuju ke penyelesaian. Kalau di cerita manusia serigala tadi, pada konser pianonya di siang hari dia berubah jadi serigala, dia meninggalkan pianonya.
Nah, jadi dia terlibat dalam sebuah permasalahan puncak di sini. Nah, lalu setelah itu kita menuju ke penyelesaian, kita buat adegan lagi di tengah-tengahnya. Tidak sengaja dia melakukan kebaikan di pagi hari. Siangnya dia tidak jadi serigala. Nah, jadi dia selalu berbuat baik di pagi hari. Kemudian terakhir kita buat adegan penyelesaiannya. Penyelesaiannya bisa set ending, happy ending, atau menggantung. Tapi di sini saya buat berapa lama kemudian, karena dia terbiasa berbuat baik, dia tidak pernah lagi jadi serigala. Seperti itu. Tetapi untuk outline ini sebenarnya tidak harus dibuat skema seperti ini ya. Segitiga ini hanya untuk memudahkan penjelasan saja. Pada kenyataannya kalau saya membuat outline sih dibuat listing ke bawah gitu per bab. Kalau rajin bisa per bab atau inti-intinya saja gitu. Nah, tetapi untuk outline ini beberapa penulis memang bilang ada yang tidak perlu membuat gitu. Ada orang yang bisa membuat cerita langsung tanpa outline. Tidak apa-apa sih, kan yang penting sampai ke tujuannya, sampai ke ending ceritanya dan fokus gitu. Karena outline ini adalah sebuah peta untuk ke lokasi untuk mencegah kita kehilangan fokus dan memudahkan kita untuk menulis cerita setapak demi setapak. Itu aja sih fungsinya. Nah, sebelum menulis juga saya menyarankan untuk mematangkan outline. Walaupun nantinya pada saat menulis kita kadang menambah atau mengurangi, tapi outline ini harus dimatangkan. Outline ini sangat berguna untuk orang-orang yang sering, orang yang bekerja dengan terstruktur, atau orang yang paling acak, maksudnya pikirannya sering bercabang-cabang gitu, tidak fokus, mau menulis endingnya ke Jakarta malah jadinya ke Bandung, ceritanya berubah lagi. Nah, itu harus pakai outline supaya kita tetap bisa fokus gitu. Nah, kalau saya, karena memang saya lebih suka terstruktur gitu, karena saya nggak menulis novel sehari jadi gitu. Kadang saya nulis sehari ini satu bab, bisa jadi bab berikutnya di bulan kedua gitu. Jadinya saya harus punya outline supaya saya tetap ingat bahwa oh, bab 2 ceritanya ini, saya harus menulis tentang ini. Gitu. Kalau tidak ada outline-nya, mungkin saya akan kebingungan. Gitu contohnya. Jadi tidak diharuskan sih, tapi ini sangat membantu. Tuh. Nah, kemudian tentu saja setelah kita buat outline-nya, kita langsung menulis ya. Kalau cuma dibuat outline saja tapi tidak langsung menulis ya tidak jadi bukunya gitu. Jadi harus ditulis, itulah kuncinya penulis, yaitu menulis. Nah, kemudian setelah ditulis ada yang namanya revisi. Nah, disinilah yang juga agak lama gitu, karena kita harus membaca lagi. Saya sangat menyarankan untuk membaca lagi, untuk mengecek apakah tulisan kita sudah logis, sudah konsisten, kemudian menulis itu tidak harus selalu sekali jadi. Kadang perlu beberapa kali kita baca dan revisi sana-sini sampai siap dibaca orang lain. Kadang juga kita harus meminjam mata orang lain gitu untuk melihat bolong-bolong tulisan kita tuh ada di mana gitu. Karena kadang kalau kita sudah baca berkali-kali itu mata kita udah jenuh gitu dan kita nggak bisa melihat lagi ada lubang di mana gitu, mana yang nggak logis atau nggak konsisten gitu. Itulah pentingnya kalau di penerbit-penerbit ya, kalau kita tidak menerbitkan sendiri, kalau di penerbit itu ada editor yang fungsinya memang untuk mengecek di mana yang tidak logis, tidak konsisten, bahkan sampai typo tulisan salah titik salah komanya kita bisa dibantu. Enaknya di situ. Oke, ternyata sudah terakhir ya. Oke, untuk tipsnya kalau dari saya, perbanyak membaca untuk menggali ide, belajar teknik menulis, dan memperkaya kosakata. Kalau biasanya membaca novel atau buku fiksi itu hanya untuk menikmati. Tetapi kalau seorang penulis, dia membaca bukan hanya membaca, tapi dia juga belajar untuk menggali ide, belajar teknik menulis. Misalnya bagaimana sih caranya menulis suasana pagi yang tidak membosankan, menulis deskripsi, bagaimana menulis narasi, bagaimana sih nulis dialog yang enak, seperti itu. Dan juga bisa memperkaya kosakata. Misalnya selama ini kita nulis
melihat dan hanya dengan melihat, tapi di novel lain bisa dengan kata memerhatikan, memindai, melototi misalnya. Nah, yang kedua, riset. Riset dibutuhkan untuk menceritakan sesuatu dengan benar. Jadi walaupun ini fiksi, walaupun ini hayalan, nggak juga ngawur gitu. Misalnya kita mau nulis settingnya, kita mau ngambil setting di Korea misalnya, ya kita harus tahu orang di Korea sedang musimnya musim apa, pakai baju apa, makanannya apa gitu. Karena kan nggak lucu juga kalau tiba-tiba kita settingnya lagi di Korea tapi ternyata makanannya di deskripsinya nasi Padang gitu, makanan Padang, kan nggak lucu gitu. Kecuali kalau sebelumnya memang sudah dijelaskan kita punya restoran favorit Padang di situ dan kita pergi ke sana gitu. Jadi riset ini juga dibutuhkan di fiksi. Ini yang kadang-kadang orang meremehkan ya, nulis fiksi itu cuma hayalan-hayalan, tapi sebenarnya enggak, ada riset juga di situ. Gitu untuk beberapa hal. Kira-kira apa ya? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lanjut saja ke diskusi bagian mana yang belum jelas atau ada yang mau sharing yang sudah pernah menulis fiksi. Silakan ditambahkan boleh. Ya, kembali ke Mbak Zulfa, silakan. Ya, baik. Luar biasa sekali penyampaian materi dari Ibu Ayu Widya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat ya. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu Fitra. Saya mohon izin dibacakan ya, Bu. Selamat siang, izin bertanya Bu, bagaimana cara menjiwai dalam menulis fiksi? Nah, silahkan Ibu Ayu terlebih dahulu, kemudian Pak Danang. Saya dulu ya. Oke, kalau menjiwai, nah memang benar sekali ini. Kalau menulis fiksi itu memang kita harus menjiwai gitu ya. Itu tadi saya bilang, kita harus tertarik dengan idenya gitu. Kita harus jatuh cinta juga. Nah, dalam pembahasan karakter sebenarnya saya juga mau bilang bahwa kita juga harus jatuh cinta sama karakter kita sendiri gitu. Kita harus bisa merasakan si karakter kita. Nah, bagaimana caranya? Ini berhubungan dengan riset tadi gitu. Kita harus riset, misalnya kita membuat tokoh ibu rumah tangga, padahal kita belum jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, itu kita bisa banyak memperhatikan orang gitu. Kemudian kita harus memang harus mengasah empati sih Bu gitu. Jadi caranya apa ya? Banyak riset, kemudian mengasah empati itu dia. Seperti itu. Menjiwai ya. Saya kira itu. Ya, baik. Pak Mungkin Danang mau Pak Danang menambahkan? boleh menambahkan? Kalau saya Hari Kartini yang menjiwai Kartini dong. Dulu saya pernah di Rembang supaya tahu Kartini. Saya ke Pendopo tempat dia hidup di sana. Betul. Saya ke pantai Jeporo, Pantai Kartini. Kenapa sampai dikasih nama Pantai Kartini? Saya ke tempat pemakamannya di daerah Antingan atau mana itu di sekitar Rembang sana. Bahkan kalau perlu menurut Ayu tadi saya harus riset kenapa di Amsterdam di Belanda itu jalan-jalan itu sampai 4 jalan dikasih nama R.A. Kartini. Itu berarti luar biasa, bahwa itu mengesan gitu. Nah, mungkin secara itu dengan kita melihat langsung tempat lahirnya, tadi juga Ayu katakan harus banyak membaca buku ide-ide sehingga itu lebih lengkap. Makanya kalau kita melihat R.A. Kartini mungkin bisa membaca biografi yang lainnya sehingga kita bisa menulis tentang Kartini yang modern. Bukan hanya emansipasinya saja, tetapi ternyata lebih luas. Kartini itu ternyata kutu buku, suka baca buku. Kenapa dia bisa menulis? Orang zaman itu susah, karena dia suka baca buku. Dengan banyak baca buku, banyak ide, lalu dia bisa menulis. Kemudian di sela-sela kalau bosan supaya cari ide, dia membatik. Nah, dengan buat batik mungkin juga akan muncul ide dari cerita. Oh, batik itu banyak titik. Batik itu diembat dari setitik. Nah, seperti itu kan. Oh, ternyata ada ceritanya begitu. Lalu dia suka melukis. Nah, dengan melukis, nah ide itu muncul, mungkin dengan melukis itu juga akan muncul bisa tulisan. Ya, gimana cara melukis? Gimana cara batik? Lalu cinta ayah. Nah, ternyata ayah itu selain ibu biasanya yang dicintai ya, ternyata ayah itu juga harus diperhatikan ya.
Nah, ini kadang-kadang orang lupa ayah karena selalu ingat sama ibu aja ya. Nah, ini membuat ide baru bahwa sayang jangan hanya ibu aja, pada ayahnya juga. Begitu kan, Ayu? Iya, betul. Mungkin bisa ditambahin lagi, saya tambahin, Pak. Kalau kita menjiwai dalam menulis fiksi, biasanya kalau saya lebih aman untuk mengambil karakter atau setting atau ide yang pengalaman kita sendiri yang berada di dekat kita gitu. Misalnya, jadi sekarang ini memang penulis-penulis itu mereka punya kecenderungan gitu. Misalkan kalau si A pasti dia settingnya kontraktor, atau si B pasti settingnya traveler, misalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya untuk menjiwai itu gitu. Jadi kita ambil yang berdekatan dengan kehidupan kita sendiri. Nah itu bisa masuk tuh feel-nya gitu. Dan itu kekuatan seperti buku saya ini, kenapa laris, kenapa orang suka, kenapa itu, karena dari pengalaman saya jualan di lapangan, sehingga orang, oh ini fakta dan nyata terbukti dan teruji, sehingga orang suka. Maka waktu saya coba tawarkan berapa berani beli buku saya, ternyata luar biasa loh. Ada yang berani bayar 500.000, ada yang berani bayar 250.000, 200.000, jauh ya, 2, 3, 7 kali lipat dari harga aslinya. Ini artinya memang orang melihat value dari sini karena itu teruji, terbukti, dan dari pengalaman yang nyata tadi ya, Yuk ya. Iya. Iya, baik. Jadi untuk menjiwai dalam menulis fiksi bisa dengan jatuh cinta dengan karakter kita ya Bu, atau mengambil karakter yang dekat dengan diri kita. Nah, mungkin saya mau melanjutkan pertanyaan dari Ibu Fitra ya Bu. Kalau misalkan kita sudah menulis fiksi, namun tidak ada seorang pun yang menyukainya, bagaimana Bu Ayu Widya kira-kira kalau seperti itu? Kita sudah nulis tapi tidak ada yang suka. Kembali lagi kepada tujuan kita, Mbak Zulfa. Tujuan kita memang hanya untuk menulis untuk diri kita atau menulis untuk dibaca orang banyak gitu. Kalau hanya untuk diri kita, untuk arsip kita sendiri, pengalaman hidup kita sendiri, untuk orang-orang terdekat kita, saya rasa nggak masalah sih mereka mau suka atau enggak gitu. Tapi berbeda ceritanya ketika kita akan berencana untuk mengkomersilkan gitu, artinya mau mempublikasikan supaya dibeli orang. Nah itu kita memang harus pintar-pintar menyeimbangkan antara idealisme kita dengan pasar gitu. Jadi harus harus membuat sesuatu yang disukai gitu. Tetapi tetap dari ide kita tidak hilang, tapi kita ramu dengan unsur-unsur fiksi tadi supaya disukai oleh orang. Tentunya memang nggak mudah Mbak Zulfa supaya bisa disukai orang ya. Itu adalah perjuangan para penulis supaya disukai orang sebenarnya bukunya. Jadi memang harus lebih banyak belajar lagi. Justru kalau misalkan ada yang bilang nggak suka sama tulisan kita, nah itu sebenarnya feedback yang baik juga kalau kita tangkep ya gitu. Kamu nggak sukanya di bagian mananya, bagian karakternya kayak kurang begini deh gitu. Oh iya udah, nah itu bisa jadi justru jadi input buat kita sebenarnya kalau kita sudah tahu tuh orang nggak suka gitu, nggak suka di mananya, kita bisa perbaiki di bagian itu. Kalau saya gitu. Ya. Saya tambahin ya. Jadi tadi Ayu sebutkan ada yang namanya customer oriented atau consumer oriented. Itu memperhatikan yang dibutuhkan pelanggan itu apa. Kayak buku-buku saya ini karena buku how to, buku praktis, maka itu orang akan dengan suka. Tapi ada yang memang tadi Ayu katakan bahwa itu ada yang misalnya kalau ini katakan ya self-minded, hanya untuk aku, terserah kamu. Andaikan seperti itu pun, seperti Ayu katakan, kita yang juga harus menerangkan. Saya dengan pengalaman terjun di toko-toko itu dengan mengatakan bahasa penulisnya, itu udah sharing point. Oh, penulisnya toh, boleh minta tanda tangan? Atau kalau ada yang boleh foto dengan Bapak, boleh foto tapi beli bukunya dulu. Nah, saya tuh gitu aja kan, saya udah jual. Gimana orang mau foto? Ada orang yang mau video saya, ada yang buat podcast sama saya, ya beli dulu gitu loh. Dan ternyata itu cara mudah. Dan ini yang saya sampaikan ini saya juga mau mengatakan, yaitu pada waktu tahun 2019 masih belum COVID, itu masing-masing buku saya yang sudah ada itu terjual nggak nyampe setahun atau mungkin setengah tahun masing-masing 3.000 eksemplar. Jadi namanya author, namanya writer is marketer tuh. Gimana orang akan kenal kita, kenal buku kita kalau kita nggak menawarkan, nggak promosi.
Nah, sekarang ini sebetulnya sekali lagi dengan kemajuan teknologi atau kecanggihan ini dengan IT, saya bisa menjual lewat manapun. Ada yang beli karena lihat di YouTube, ada yang karena WhatsApp, karena ada WA, karena ada Facebook, karena dengerin seminar saya, karena ketemu langsung, karena lihat di toko. Jadi dera meniwis turum, banyak jalan menuju rumah. Terima kasih Mas Anton yang ikut bergabung ya. Nah ini dia, jadi banyak jalan untuk menuju Roma, atau there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, kalau saya ini nanti selagi kosong ya, saya akan, kalau misalnya nggak ada acara ya, soalnya sampai Mei pun full ya. Ini ya yuk ya, dengan jadi penulis dari terkenal ini ya, banyak permintaan. Besok kita juga akan di wawancara Smart FM disiarkan di 10 kota besar di Indonesia ya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, Jogja, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Manado. Nah, akhirnya dikenal di mana-mana. Nah, itu sudah selling point. Jadi, a writer is a marketer too, author is a marketer too. Apalagi kalau kita terjun langsung. Sebetulnya penulis itu sebenarnya termasuk orang kaya juga loh menurut saya. Coba, buku saya ada di toko-toko besar, di mal-mal. Nah, saya kalau turun ke sana, saya ikut jualan, tokonya juga seneng kok. Karena apa? Ikut laku. Saya juga seneng. Akhirnya dapat royalti. Loh, enak kan? Kalau hidup dibuat enak itu bahagia rasanya. Begitu, Pak. Yuk kan yuk. Betul, Pak. Ya, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Ayu. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada pertanyaan yang privat ke saya, jadi saya tidak sebutkan namanya ya. Dalam rangka memperkaya wawasan karya kita, dibutuhkan referensi-referensi yang bermutu pula. Kalau dari kakak sendiri, pengambilan referensi biasanya sumber terpercayanya apa ya? Apakah sesama jenis karya kita kayak novel atau dengan pengalaman? Silakan. Oke. Bu Ayu. Oke, untuk mengambil referensi ya. Kalau referensi saya kan menulis novel, jadi kita tiap novel itu biasanya temanya beda-beda. Saya pernah bikin contohnya novel temanya itu dia harus tentang memasak. Padahal saya sama sekali nggak ngerti masak. Saya, aduh payah banget. Jadi nggak tahu ya tentang itu. Jadi itu benar-benar saya harus riset dari mulai dari saya mewawancarai teman saya yang dia memang punya catering ya. Saya wawancara ke sana, saya lihat dia bagaimana sih kalau masak gitu, dan ya, di rumah mulai lihat-lihat ada apa sih emang kayak gimana sih. Nah kemudian kalau untuk riset sebenarnya sekarang sudah mulai lebih gampang ya, karena kita buka-buka di YouTube pun sudah ada gitu, misalnya kayak misalkan cara membuat sponge cake gitu. Nah, kayak gimana sih kita bisa lihat di YouTube gitu. Kemudian untuk menciptakan adegan-adegan kecilnya, itu kita risetnya harus detail, seperti contohnya berapa derajat sih dia harus dipanaskan dan berapa menit gitu. Nah, kalau tidak segitu, jadinya apa gitu. Nah, itu harus di riset juga gitu, karena itu masuk dalam cerita. Ternyata si tokohnya ternyata tidak memasaknya sebanyak menitnya, apinya dipanaskan gitu, terlalu panas, jadinya seperti inilah kuenya, jadinya gosong misalnya, kayak gitu. Jadi kalau riset sih sekarang sudah agak banyak ya, dan kebetulan untuk novel kita risetnya yang berhubungan sama jalan cerita kita aja gitu. Kalaupun memang kita nggak perlu riset jenis kompornya ya nggak perlu gitu. Apa yang kira-kira mau masuk di adegan aja yang kita riset secara mendalam gitu. Ya, mungkin dari Pak Danang boleh menambahkan, Pak. Masih di mute, Pak. Saya combine ya, Sulfa, pengalaman dan juga mungkin buku-buku yang menunjang itu. Tapi lebih banyak pengalaman itu yang utama, sehingga itu menjadi lebih nyata, lebih hidup, lebih menjiwai tadi itu. Ya misalnya saya bisa ngomong, saya bisa enak begini kan saya karena memakai buku How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mengaruhi orang, mencari teman dan mengaruhi orang. Nah seperti itu misalnya. Kalau bicara tentang kesehatan, ya mungkin bicara lewat mungkin hero misinya.
Ya, orang makan sayur, makan buah, minum air putih, banyak olahraga, senyum, nggak makan daging, nggak minum susu. Nah, itu bisa umurnya sampai 80 tahun. Jadi memang perlu reference gitu loh. Kalau buku saya Hidup Bahagia, ya saya cari gimana sih orang yang di misalnya Loma Linda, orang yang di mana Finlandia, atau di kutub sana umurnya lebih panjang. Ternyata mereka hidup bahagia karena apa? Mereka hidup itu jujur. Nah, itu bisa kita contoh, jujur, lalu nggak ada korupsi. Nah, lalu mereka taat pada aturan, sehingga dengan demikian enak ya. Kita nggak akan takut kehilangan, kita nggak takut kecurian. Nah, makanya kalau nggak ada yang ditakutkan, bahagia kan. Nah, riset dari pengalaman-pengalaman orang lain atau negara lain, itu bisa pelajaran bagi kita juga, bisa melengkapi buku kita. Begitu, Ayu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Ayu. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Dio. Selamat siang Pak Danang dan Ibu Ayu. Dunia anak itu ceria dan penuh warna, tapi ada beberapa anak yang hidup dalam keadaan tidak bahagia. Jika ingin menuangkan dalam cerita, misal tentang anak yang orang tuanya bercerai, bagaimana cara mengolahnya biar cerita tersebut tidak berkesan dark atau suram, tapi bisa tersampaikan pesan moralnya. Silakan Ibu Ayu. Ya, baik. Begini Pak, jadi tidak selalu buku anak itu ceria. Itu memang sudah beberapa belakangan ini sudah ada jenis buku-buku yang memang dia menceritakan yang dibilang tadi dark ya, gitu. Tapi kita ambil di sini, kita seret ke tema ini emosi gitu. Contohnya gini, ada pernah ada buku tentang orang tuanya yang bercerai gitu. Itu buku cerita anak gitu. Dan itu memang benar ada gitu, tapi kita masukinnya ke sisi ini ya, kita masukin sisi temanya bahwa it's okay orang tua kita bercerai, tetapi kita tetap bisa berhubungan baik dengan mereka, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang temanya pindah rumah, dia pindah rumah, tidak punya teman, nah itu juga agak-agak sedih ceritanya, dan tapi bisa tetap diceritakan. Jadi it's okay kalau kita memang mau menceritakan yang yang agak-agak sedih gitu, itu nggak apa-apa gitu, asalkan kita masukkan nilai-nilai moralnya, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. Karena kalau memang buku cerita anak itu memang yang paling utama kita harus bisa memiliki pesan moralnya gitu, karena buku cerita anak itu memang temanya sebenarnya pesan moralnya itu harus ada gitu. Walaupun kayak misalkan yang kita lihat kayak cerita-cerita Pinocchio, Cinderella, kayak cerita ngawur-ngawur gitu, yang nggak mungkin banget kayak boneka kayu hidup gitu, itu tuh ada pesan moralnya gitu. Itu aja ada pesan moralnya gitu. Apalagi kalau memang Bapak punya cerita yang agak dark gitu, it's okay kok, nggak apa-apa ditulis aja gitu. Nggak harus, buku anak nggak harus yang kita baca kemudian jadi ceria gitu, nggak juga. Karena sekarang sudah mulai ada ini ya, awareness masyarakat tentang pengenalan emosi. Pengenalan emosi itu sudah diajarkan di anak-anak PAUD, anak-anak TK. Mereka sudah belajar mengenali rasa emosi cemburu, emosi sedih, emosi marah, itu memang diceritakan secara belak-belakan di buku-buku tersebut. Mungkin Bapak bisa cari referensi di buku-buku pengenalan emosi itu. Gitu. Iya. Baik, mungkin dari Pak Danang boleh menambahkan, Pak? Pengalaman saya itu memang anak sekarang itu mungkin lebih berani dari saya dulu. Nah, itu keponakan-keponakan saya itu kalau disuruh di toko suruh milih buku yang serem-serem, saya tuh kok begini sih gitu. Bahkan PP-nya pun juga gambarnya itu wah, pedang pakai topeng yang serem gitu. Mungkin dunia anak sekarang itu lebih berani dari dulu gitu loh. Dulu lihat kayak gitu udah takut sembunyi. Sekarang malah mungkin karena beraninya mungkin dia lawan gitu loh. Jadi mungkin kita lihat dari sisi yang lain gitu loh. Tapi juga saya lihat keponakan saya ada yang senang Spider-Man. Ya mungkin dia pengen jadi sosok pahlawan. Ada keponakan saya yang suka cucu saya itu ada yang suka dinosaurus. Jadi kalau saya itu melayani cucu-cucu atau cucu-cucu ya, kalau keponakan udah gede ya, cucu-cucu yang kecil-kecil itu ya saya sesuaikan. Oh, dinosaurus, oke. Dan dia bisa cerita dalam bahasa Inggris itu, makanya sayur-sayuran. Terus kalau saya salah nerangin, dia yang nerangin. Berarti anak-anak sekarang lebih pintar. Jadi kita nggak usah sedih ya.
atau kita nggak usah itu takut, hanya kita mungkin mengarahkan seperti Ayu tadi pesan moralnya apa. Ya, misalnya kalau jadi dinosaurus yang gede ya kita nggak boleh gigit-gigit. Ini kan namanya juga cerita begitu. Tapi kadang-kadang saya godain. Ini misalnya, lah ini kamu bawa jiraf kemana-mana, nanti kasih makan apa? Oh tidak, ini hanya boneka. Berarti kan dia tahu membedakan boneka, cerita, fiksi, dan kenyataan. Nah, di situ kita mengarahkan pesan moral yang baik apa. Tapi poinnya yang mengenai yang seram-seram tadi, jangan khawatir, berarti anak-anak kita itu sudah berani menghadapi tantangan-tantangan, keseraman-keseraman dibandingkan zaman dulu. Hanya kita tinggal mengarahkan pesan moral yang baik. Begitu, Sulfa. Gitu, Ayu. Iya, iya Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Ayu. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nurdiansyah. Bagaimana cara kita menentukan tema tulisan kita? Nah, mungkin Ibu Ayu bisa dijawab. Silakan Ibu Ayu. Iya, makasih Mbak Zulfa. Cara apa menentukan tema ya? Kalau untuk menentukan tema sebenarnya itu kesukaan kita sendiri aja sih. Kalau misalkan kita lebih suka menulis tentang persahabatan atau percintaan atau rumah tangga gitu misalnya, itu bisa masuk genre juga sih. Jadi tergantung mana kesukaan kita aja, karena kalau kita suka menulisnya, nanti kita bisa lebih lancar nulisnya. Seperti yang saya bilang tadi, ini kayak bahan bakar sama peta ya. Jadi kalau misalkan kita nggak suka sama temanya, nanti kita di tengah-tengah bisa writer's block, bisa mentok gitu. Jadi tergantung kita sukanya apa gitu. Kalau saya lebih suka preferensinya ke tema-tema yang romance, yang percintaan, karena memang buku-buku yang saya baca tuh kayak gitu gitu. Jadi bisa sembari menghayal gitu. Gimana Pak Danang? Itu kan dari Ayu, jadi kita saling melengkapi. Kalau saya dari non-fiksi, what you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang diri Anda itu jauh lebih penting daripada orang lain pikir tentang Anda. Pada waktu saya mengajukan tulisan saya yang pertama itu judulnya 7 cara bodoh berjualan. Langsung GM penerbit bilang, apa cara bodoh itu? Gitu. Tapi saya yakin memang cara ini memang saya gunakan bukan karena bodoh. Ini trik jualan aja, ini strategi aja biar orang pengen tahu. Kalau cara pintar nanti isinya nggak pintar, memaksakan dicaci maki. Kalau cara bodoh ternyata isinya itu inovatif, kreatif, akhirnya buku itu menjadi masterpiece, menjadi laris dan pendorong. Nah, seperti Ayu katakan, Bapak nanti kalau sudah nulis, pengen nulis terus, ya akhirnya berikutnya ya gimana caranya, market oriented, tak kasih 7 cara plus tanya jawab cara berjualan. Sebenarnya pengembangan dari yang pertama, laku lagi. Lalu kita variasi dengan hidup bahagia, ya laku juga, tapi nggak sekencang yang pertama. Nah, kita balik lagi ke pemasaran, Ayu nyaranin, tulis 50 kesalahan dan solusinya. Ternyata laku juga, kenceng juga. Nah, nanti buatnya gampang lagi. Saya udah nyiapkan 50 ya kebiasaan sukses. Gampang buatnya, laris manis bukunya, kita bahagia, orang lain senang juga. Enak kan? Kalau sudah jalan, kata Ayu, memang saya sudah punya 3 yang lainnya lagi. Ya, termasuk 77 ya keajaiban kehidupan, ada 77 cerita cinta dan seterusnya. Nah, ini dengan demikian semuanya banyak. Banyak yang pesan-pesan juga. Kemarin waktu buka puasa bilang, Pak, bagus bukunya, membuat tentang misalnya biografi of salesperson. Oh, I am a salesperson. Oh, nanti dulu, menurut lu gampang, tapi menurut gue laku juga enggak dulu dong. Karena kan buku ini juga ada nilai bahwa kita selain bermanfaat bagi orang lain, tetapi kita juga ada sarana supaya kita bisa mencetak yang lainnya lagi gitu. Jadi take it easy, ya pikir yang gampang menjadi gampang. Makanya Ayu tadi menyampaikan kan sesuai dengan apa yang kita suka. Dan itu kalau kita sudah yakin dengan itu, ya akhirnya kayak saya terus akhirnya dalam tanda petik gampang nulis buku. Bagi orang yang pengen nulis itu kemarin waktu saya buka puasa bersama itu banyak yang pada gila lu ya, kita lagi punya ide sudah kamu habisin, kita belum nulis kamu sudah 4 gitu loh. Tapi ya saya memang orang gila itu memang beda dengan yang lain. Orang gila itu sedikit, orang sukses sedikit. Maka untuk menjadi sukses kita harus gila. Begitu ceritanya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Ayu. Nah, semoga jawaban tadi menjawab ya dari Pak Nurdiansyah. Nah, baik Pak Danang dan juga Ibu Ayu, pertanyaan tadi sekaligus menjadi
pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita pada siang hari ini. Namun sebelum saya tutup, kami persilakan Pak Danang dan juga Ibu Ayu untuk memberikan closing statement. Silakan Ibu Ayu terlebih dahulu. Iya, baik. Jadi kita bisa menuliskan ide kita, salah satunya dalam bentuk fiksi. Tetapi kita untuk menjadi motivasi kita, gitu, saya mungkin ingin memberikan motivasi bahwa menulis fiksi itu bukan hanya sekedar tulis menulis asal-asalan gitu. Di situ kita ada selain apa namanya keuntungan secara materi, keuntungan secara royalti, tapi kita juga di situ kita menulis fiksi bisa menjadi media kita untuk menyebarkan kebaikan untuk orang lain, merubah hidup orang lain dari tulisan-tulisan kita gitu, dan itu insya Allah bisa menjadikan amal jariah buat kita kalau tulisan kita bagus, tulisan kita baik gitu. Nah, itu merupakan sebuah tanggung jawab kita terhadap Allah ya. Kita sudah dikasih bakat untuk menulis, kita punya tangan, kita punya pikiran, kita punya ide. Saya rasa itu merupakan suatu tanggung jawab juga gitu. Jadi bersemangatlah menulis, mudah-mudahan tercapai ininya tujuan duniawi dan tujuan akhiratnya, duniawi dan ilahi. Itu Mbak Zulfa. Ya, Baik, saya akan memberikan quote dan belajar dari orang-orang yang menulis dan kita diminta menulis. Pramudia Anantatur pernah menulis, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Profesor Sapardi Djoko Damono, menulis adalah bekerja untuk keabadian, yang fana adalah waktu, karyamu akan abadi. Ali bin Ali Thalib, semua penulis akan mati, hanya karyanya lah yang akan abadi. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakanmu di akhirat nanti. Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tidak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Jika Anda ingin diingat orang, kata Benjamin Franklin, ketika Anda tiada, maka tulislah sesuatu yang patut dibaca, atau berbuatlah sesuatu yang patut diabadikan. Saya sendiri terus menulis untuk mengembangkan bakat dan talenta yang telah diberikan kepada saya, yang bisa saya pertanggungjawabkan padanya, pada Allah, pada Tuhan kita, kalau saya telah tiada, seperti tadi yang Ayu sampaikan. Maka tulislah sesuatu yang akan memanjang umurmu dan yang akan kau pertanggungjawabkan pada Allah saat kita dipanggil di akhirat nanti. Terima kasih. Selamat Hari Kartini, salam Danang, datang untuk menang. Baik, terima kasih banyak Mbak Danang dan juga Ibu Ayu atas pencerahannya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan juga kepada seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Saya ingatkan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube Indonesia Belajar. Saya Zulfa, mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.